Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,41% ke angka 6.890. Dan di video ini saya coba menganalisa saham GoTo yang hari ini mulai bergerak naik kembali. Dan apakah ada potensi untuk kembali ke harga IPO? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. GoTo hari ini masih lanjut naik hampir 10% ke 124. Jadi GoTo memang pada saat berada di bawah harga 100 kami sudah mulai analisa. Pada saat itu kami memang menjelaskan GoTo menarik untuk dipantau dan di entry apabila berhasil break harga 100 atau berhasil naik di atas resisten psikologi 100. Karena apabila berhasil break, maka secara tren GoTo ada potensi untuk mulai bergerak naik dan menuju garis EMA 50. Dan hari ini GoTo telah naik mencapai garis EMA 50 ini. Dan saya akan kasih lihat sekilas, ini untuk khusus membership Trading for Better Life. Hari Minggu kemarin kami sudah live streaming. Dan salah satu yang dibahas itu saham GoTo, karena ini salah satu saham yang sudah kami screening dan bisa dipantau 1 minggu ke depan. Saham GoTo pada saat itu di live dijelaskan GoTo masih bisa di hold, masih menarik untuk dipantau apabila bisa mendapatkan di sekitar 110 atau bisa didapatkan di sekitar harga 100 akan lebih oke. Tapi ternyata GoTo sempat turun di bawah 110 tapi belum sempat dibuat turun kembali ke harga 100. Tapi minimal GoTo saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 100 atau malah kemarin sudah berhasil dapat di 110, GoTo masih bisa di hold saat ini. Apabila mau take profit, bisa take profit apabila ternyata GoTo masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Karena selalu saya jelaskan di semua saham, apabila saham tersebut berhasil rebound tapi secara tren masih bergerak downtrend, pada saat mengetas garis EMA 50 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa kita lihat di sini juga GoTo sebelumnya sempat rebound, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, masih melanjutkan penurunan. Ini juga sempat naik di atas garis EMA 50 tapi ternyata juga kembali bergerak turun. Jadi hati-hati apabila memang GoTo masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa take profit atau hold saja selama harga 100 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Tapi resiko sudah lebih besar karena GoTo sudah naik lumayan tinggi dari harga 100 atau untuk teman-teman sudah beli di sekitar 80, maka kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 9% lebih ini masih ada akumulasi dan asing memang terlihat dalam 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi. Dan hari ini juga masuk dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga GoTo masih menarik untuk dipantau karena asing masih masuk akumulasi. Jadi apabila berhasil break, maka GoTo berpotensi lanjut naik ke 150. Tapi untuk balik ke harga IPO, seingat saya harga IPO di atas 300. Bisa kita lihat harga IPO-nya di sekitar 380. Untuk mencapai harga IPO saat ini sepertinya masih sangat jauh. Jadi untuk target terdekat untuk 1 minggu ke depan apabila berhasil break itu baru di sekitar 150. Apabila masih gagal break, GoTo masih ada potensi untuk mulai bergerak sideways kembali. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50, GoTo secara tren akan lebih baik lagi. Sehingga lebih layak lagi untuk di hold. Apalagi teman-teman lihat masih terus ada akumulasi. Sehingga potensi ke depan akan lebih baik. Sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama, saham Bukalapak yang hari ini juga ditutup naik 6% lebih. Dan jika kita perhatikan tepat di harga 300 yang merupakan resisten saat ini. Dan di bawahnya ada resisten EMA 150 di 298. Jadi bisa kita lihat di sini, Bukalapak juga sebelumnya bergerak sideways, selalu kuat di atas support 250. Setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita perhatikan terus bergerak naik, sempat mengetas garis EMA 150 gagal break, turun menuju support 280, sempat mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh, berhasil rebound kembali. Jadi saham Bukalapak juga secara teknikal atau secara grafik menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break ada potensi untuk mulai bergerak uptrend. Dan ada potensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di 320. Dan untuk Bukalapak jika kita perhatikan
kenaikan tinggi ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Ini yang membuat harus hati-hati. Tapi asing memang terlihat 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Bukalapak bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 300, tapi sebaiknya pantau dulu apalagi besok hari Jumat. Apabila besok ternyata Bukalapak gagal bertahan di atas harga 300 atau malah turun bawah garis EMA 150, sebaiknya jangan entry dulu. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di garis EMA 50, apabila ternyata gagal break, menurut saya juga pertimbangkan untuk take profit. Atau sama hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tiap-tiap orang mungkin trading plan-nya berbeda, jangka waktu untuk tradingnya berbeda. Tapi ingat, jangan sampai profit teman-teman malah jadi loss atau malah break even. Jadi saat ini masih bisa hold karena masih kuat di garis EMA 50, dan apabila berhasil break, Bukalapak juga berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Sekarang saya coba update saham Akra yang saat ini sudah mulai masuk LQ45 kembali. Bisa kita lihat secara tren juga saham Akra sekarang juga sudah mulai membaik kembali. Jadi sempat berada di bawah garis EMA 150, setelah itu mulai meretest dan berhasil naik sehingga cara tren sudah mulai ada perbaikan. Sempat naik di atas garis EMA 50 tapi terkena koreksi, tapi 2 hari terakhir bisa kita lihat kembali bangkit dan naik di atas garis EMA 50. Dan saat ini memang berada di sekitar harga 1420 yang beberapa kali terlihat menahan kenaikan dari saham Akra, tapi untuk resisten kuat sebenarnya di 1450. Dan garis MACD terlihat saat ini Akra masih bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Akra masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1450. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 1500 sampai 1550. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya juga sudah harus hati-hati. Walaupun masih ada potensi untuk naik, tapi sudah dekat dengan resisten di 1450 dan 2 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi. Dan paling aman menurut saya adalah tunggu terkena koreksi dulu di sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Jadi apabila mau entry pun harus disiplin apabila beli di dekat resisten 1450. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ASCI yang hari ini turun 1% lebih ke 5.925. Jadi ASCI ternyata masih kesulitan untuk break resisten 6.000. Tapi secara tren memang ASCI saat ini juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi minimal saat ini ASCI sudah tidak bergerak downtrend karena bisa kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di 5.850. Dan resisten masih di 6.000. Apabila berhasil lewat, baru resisten berikutnya di garis EMA 150 di sekitar 6.150. Dan untuk ASCI jika kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ASCI masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 sampai harga 5.800, tapi selama masih kuat di garis EMA 50, ASCI masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ASCI, wait and see dulu karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten. Bisa tunggu di sekitar 5.800 sampai 5.825. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry untuk swing trade atau hold saja selama support ini tidak terlewati. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi uptrend, jadi tetap harus hati-hati karena cara tren juga masih belum aman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.